Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Aulia Putri. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya mengambil jurusan PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari kelas 1A1 Universitas Bhayangkara Bekasi. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang macam-macam gaya. Apa sih itu gaya? Gaya merupakan salah satu bagian dari materi ilmu fisika dasar. Di dalam ilmu fisika dasar, gaya merupakan tarikan atau dorongan, namun tidak semua dorongan atau tarikan berupa sentuhan langsung terhadap suatu benda. Dilihat dari prosesnya, gaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh, yang kedua yaitu gaya tersentuh. Gaya memiliki dua macam. Yang pertama yaitu gaya sentuh, yang kedua yaitu gaya tersentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda melalui sentuhan langsung terhadap benda tersebut. Dan sebaliknya, gaya tersentuh yaitu gaya yang bekerja pada benda tanpa melalui sentuhan terhadap benda tersebut. Menurut buku modul pendidikan profesi guru oleh Nana Zumhana, berikut contoh gaya sentuh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu gaya otot, yang kedua yaitu gaya pegas, yang ketiga yaitu gaya gesek. Selanjutnya yaitu, menurut buku modul pendidikan profesi guru oleh Nana Zumhana, berikut contoh gaya tersentuh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama gaya magnet, yang kedua yaitu gaya gravitasi, yang ketiga yaitu gaya listrik. Gaya yaitu ada 6. Yang pertama yaitu gaya otot, yang kedua yaitu gaya gesek, yang ketiga yaitu gaya gravitasi, yang keempat yaitu gaya pegas, yang kelima yaitu gaya magnet, yang keenam yaitu gaya listrik. Pengertian gaya otot. Gaya otot adalah tarikan atau dorongan terhadap suatu benda yang dihasilkan oleh otot. Gaya otot yaitu jenis atau macam gaya yang dimiliki oleh makhluk hidup yang memiliki otot. Gaya otot ini timbul karena ada sebuahnya koordinasi. Koordinasi tersebutlah terjadi di antara struktur otot dan rangka tubuh. Gaya otot pertama kalinya ditemukan oleh dokter dari Italia, yaitu Luigi Galvani. Manfaat pada gaya otot yaitu untuk menarik tali pada lomba tarik tambang, untuk mengendong anak, untuk mengangkat pot bunga, dan untuk menendang bola. Contoh pada gaya otot dalam kehidupan sehari-hari yaitu di gambar tersebut terdapat anak-anak lagi mendorong meja. Selanjutnya yaitu lagi mengangkat kotak, dan selanjutnya yaitu di gambar tersebut ada anak-anak yang lagi menarik mobil-mobilan. Nah, di situ contoh gaya otot dalam kehidupan sehari-hari kita. Pengertian gaya pegas adalah gaya tarikan yang ditimbulkan oleh pegas. Robert Hooke menyatakan sebuah teori gaya pegas yang berbunyi, jika pada sebuah pegas itu bekerja sebuah gaya luar, maka pegas tersebut akan bertambah panjang sebanding dengan besarnya gaya yang telah diberikan. Misalnya, karet gelang yang direnggangkan akan menimbulkan gaya ke arah bendanya. Gaya itulah yang disebut gaya pegas. Gaya pegas timbul karena sifat elastik lenting atau sifat karet gelang. Sifat elastik ini dimiliki benda yang apabila diubah bentuknya setelah dilepaskan akan kembali ke bentuk semula. Ada beberapa manfaat gaya pegas, yaitu pertama, untuk menahan beban tubuh dan membuat semakin nyaman saat tidur di kasur dengan pegas. Yang kedua, yaitu meredam guncangan saat berkendara pada sepeda atau kendaraan bermotor. Yang ketiga, yaitu untuk melempar benda semakin lebih cepat dan terarah. Contohnya yaitu busur panah. Selanjutnya yang keempat, sebagai media rekreasi dan olahraga seperti permainan trampolin. Selanjutnya yaitu rumus pada pegas.
F atau gaya berat sama dengan konstanta dikali delta X. Keterangannya yaitu F sama dengan gaya berat, gaya pegas, atau gaya yang bekerja pada pegas. K yaitu konstanta pegas, delta X yaitu pertambahan panjang. Selanjutnya yaitu pengertian gaya gesek. Menurut Sumarjono menyatakan bahwa gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda, arah kecenderungan benda akan bergerak. Gaya gesek yaitu gaya yang bekerja akibat adanya sentuhan antara kedua permukaan benda. Hal ini terjadi karena permukaan kontak yang kasar saling mencegah adanya pergeseran. Selanjutnya yaitu dua macam gaya gesek. Yang pertama, gaya gesek statis. Menurut Lohat, gaya gesek yang bekerja pada permukaan benda yang bersentuhan ketika benda tersebut belum bergerak disebut gaya gesek statis. Gaya gesek statis merupakan gesekan yang terjadi antara dua benda padat yang tidak bergerak secara relatif satu sama lainnya. Sedangkan dua gaya gesek kinetik yaitu menurut Lohat, gaya gesek kinetik adalah gaya yang bekerja pada dua permukaan benda yang bersentuhan ketika benda tersebut bergerak. Gaya gesek kinetik atau dinamis ini terjadi ketika dua benda bergerak relatif satu sama lainnya dan saling bergesekan. Nah, perbedaannya yaitu gaya gesek statis ini gaya yang tidak bisa bergerak secara relatif satu sama lainnya. Sedangkan gaya gesek kinetik ini dapat terjadi ketika dua benda bergerak secara relatif satu sama lainnya dan saling bergesekan. Adapun faktor yang mempengaruhi gaya gesek. Yang pertama, kasar atau halusnya permukaan. Semakin kasar permukaannya, maka akan semakin besar gaya gesekannya dibandingkan dengan permukaan yang licin. Selanjutnya, tekanan. Nah, di sini jika tekanan semakin besar diterapkan pada permukaan, maka semakin besarnya gaya gesekannya. Hal ini dikarenakan tekanan yang lebih besar akan menyebabkan permukaan tersebut menjadi lebih rapat, sehingga memerlukan gaya gesekan yang lebih besar untuk dapat bergerak. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi gaya gesek ini dapat dikategorikan tekanan. Nah, semakin besar tekanan yang diterapkan pada permukaan, semakin besar gaya gesekannya. Hal ini karena tekanan yang lebih besar akan menyebabkan permukaan bersentuhan menjadi lebih rapat, sehingga memerlukan gaya gesekan yang lebih besar untuk dapat bergerak. Adapun contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu contohnya menggunakan handuk untuk mengeringkan tubuh. Yang kedua yaitu menggunakan sendok saat makan. Yang ketiga yaitu menggunakan sapu untuk menyapu lantai. Selanjutnya, rumus gaya gesek statis ini yaitu FK sama dengan US dikali N. Keterangannya yaitu FK besar gaya gesek statis N, US yaitu koefisien gesek statis N yaitu gaya normal atau N. Nah, sedangkan gaya gesek kinetis yaitu Fs sama dengan UK dikali N, atau keterangannya Fs merupakan besar gaya gesek kinetis, UK yaitu koefisien gesek kinetis, dan N yaitu gaya normal. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian gaya magnet. Gaya magnet adalah bentuk gaya yang memiliki kemampuan menarik benda berbahan khusus yang ditimbulkan akibat adanya magnet di dalamnya. Gaya magnet ini sering disebut juga gaya Lorentz. Mengutip buku Ilmu Pengetahuan Alam IPA, tulisan tim Sain Quadra pada tahun 2007 halaman 2-4, gaya magnet ini adalah gaya yang mampu menarik bahan tertentu. Gaya magnet juga bisa diartikan sebagai gaya yang timbul akibat magnet. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi besarnya gaya magnet. Yang pertama yaitu material benda. Material benda, tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Material yang memiliki sifat magnetik seperti besi, nikel, dan kobalt
akan lebih terpengaruh oleh gaya magnet dibandingkan dengan material non-magnetik seperti kayu atau plastik. Nah, selanjutnya, faktor yang mempengaruhi jarak antara magnet dan benda yaitu semakin dekat jarak antara magnet dengan benda, semakin besar gaya magnet yang akan mempengaruhinya. Sebaliknya, semakin jauh jaraknya, gaya magnet yang bekerja akan lebih kecil. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi besar gaya magnet, ukuran magnet. Nah, semakin besar ukuran magnet, semakin besar pula gaya magnetnya. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi besar gaya magnet ini dalam keadaan magnet. Magnet yang memiliki kutub yang lebih kuat akan menghasilkan gaya magnet yang lebih besar pada benda yang dipengaruhinya. Selanjutnya, manfaat pada gaya magnet yaitu menarik benda lain. Nah, menarik benda lain ini, magnet memiliki manfaat utama, yaitu menarik benda, terutama benda-benda yang berbahan khusus seperti baja dan besi. Gaya magnet ini bisa dimanfaatkan untuk industri besi untuk memudahkan besi dari satu ke tempat lain menggunakan katrol besi dengan gantungan besar yang terbuat dari magnet bisa menarik benda berbahan besi. Selanjutnya yaitu pembangkit tenaga listrik. Nah, pembangkit tenaga listrik ini dapat digunakan untuk mendukung pembangkitan tenaga listrik dalam skala kecil sampai skala besar, sekalipun contoh magnet dapat membangkitkan tenaga listrik dalam skala kecil, yaitu magnet yang ada di dinamo sepeda yang bermanfaat untuk memancarkan lampu sepeda. Contohnya yaitu dalam skala besar pada generator pembangkit listrik yang membutuhkan gaya magnet yang besar. Selanjutnya yaitu petunjuk arah. Magnet dapat digunakan untuk petunjuk arah karena memiliki dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Sifat magnet tersebut dapat digunakan dalam bentuk magnet buatan dengan ciri-ciri menyerupai jarum yang akan menunjuk ke arah utara dan selatan. Salah satu manfaat magnet sebagai penunjuk arah dapat kita temukan pada benda kompas yang akan mengarahkan jarum jam ke arah kutub magnet. Selanjutnya yaitu alat ukur listrik. Alat ukur listrik ini dapat diterapkan dalam alat ukur listrik seperti amperemeter atau voltmeter. Pada alat tersebut membutuhkan magnet untuk memainkan arah gaya magnet atau medan magnet dengan lilitan kawat dengan bagian tengahnya terdapat magnet. Nah, cara kerjanya pada alat pengukur listrik tersebut adalah akan menghasilkan arah yang dapat memutar kumparan dan kemudian akan ditahan oleh pegas agar kumparan tidak bergerak, sehingga petunjuk ukuran akan menyimpang dan sesuai dengan arus listrik yang melaju. Selanjutnya, contoh gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya seperti bel listrik, kipas angin, pintu kulkas. Selanjutnya, rumus gaya magnet ini yaitu Lorentz sama dengan B dikali I dikali L dikali sin A. Keterangannya yaitu Lorentz yaitu gaya Lorentz, B kuat arus medan magnet atau Tesla, I yaitu kuat arus yang mengalir pada kawat ampere, dan L panjang kawat atau M, dan A yaitu sudut yang dibentuk dari B dan I. Nah, selanjutnya yaitu pengertian gaya gravitasi. Menurut Sir Isaac Newton, pada tahun 1643 sampai 1727 adalah ilmuwan berkebangsaan Inggris. Ia dikenal sebagai ahli matematika, fisika, dan filsafat. Dua karyanya yang terkenal adalah Principia dan Optika.
Ia mengemukan 3 hukum tentang gerak benda. Selain itu, ia juga mengemukan hukum gravitasi universal. Fisikawan itu bernama Sir Isaac Newton. Pengertian gaya gravitasi ini yaitu salah satu jenis gaya yang dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik sebuah benda ke pusat benda tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat gaya gravitasi, yaitu menjaga kestabilan kehidupan di bumi. Nah, contohnya berfungsi menjaga kestabilan kehidupan sebab gaya ini merupakan gaya tarik alami yang dimiliki planet bumi dan planet lainnya. Di alam semesta, manfaat gaya gravitasi membuat benda-benda menjadi lebih mudah untuk berada di tempatnya. Selanjutnya yaitu sebagai sumber energi. Sebagai sumber energi, adanya aliran air yang digunakan sebagai pembangkit listrik. Tenaga air pada dasarnya adalah memanfaatkan gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini berperan sebagai menggerakkan kincir air. Selanjutnya yaitu mempermudah aktivitas manusia sehari-hari. Sebagai sumber energi, adanya aliran air yang digunakan sebagai pembangkit listrik. Tenaga air pada dasarnya adalah memanfaatkan gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini berperan menggerakkan kincir air. Bayangkan coba, bila tidak ada gravitasi bumi ini, air akan melayang-layang di udara dan tidak bisa dimanfaatkan. Selanjutnya, yaitu sebagai prinsip dasar dalam ilmu penerbangan. Ilmu penerbangan dan semua perangkap penerbangan dibuat dengan cara menghitung gaya gravitasi dan daya yang harus dihasilkan agar pesawat dapat melayang di udara dengan tetap seimbang. Dengan bantuan gaya gravitasi pula lah pesawat dan benda terbang lainnya dapat terbang. Selanjutnya yaitu contoh gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini buah apel yang jatuh dari pohon ke semak di bawah pohon, kelereng yang menggelinding di atas meja lalu jatuh ke lantai. Selanjutnya, bola yang dilempar ke atas akan jatuh kembali ke tanah. Selanjutnya, rumus gaya gravitasi ini yaitu F sama dengan G M1 dikali M2 per R pangkat 2. Keterangannya yaitu F gaya tarik menarik N, M1 yaitu massa benda 1 kg, M2 yaitu massa benda 2 kg. Selanjutnya R yaitu jarak kedua benda M, G yaitu tetapan gravitasi umum 6,67 kali 10 pangkat min 11, Nm pangkat 2 atau kilogram pangkat 2. Selanjutnya yaitu pengertian gaya listrik. Dilansir dan Encyclopedia Britannica, gaya Coulomb adalah gaya dasar listrik yang ditemukan oleh seorang fisikawan asal Prancis bernama Charles Augustin de Coulomb pada tahun 1785. Gaya listrik adalah jenis gaya yang berasal dari benda dengan muatan listrik. Benda-benda yang bermuatan listrik tersebut akan menghasilkan medan listrik. Adapun jenis gaya listrik, listrik statis adalah sebutan untuk kumpulan muatan listrik yang memiliki jumlah tetap atau statis, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan muatan listrik di dalam atau di permukaan suatu benda. Contoh percobaan untuk membuktikan keberadaan gaya listrik statis adalah percobaan antara sobekan kertas kecil-kecil dengan penggaris plastik. Berbeda dengan gaya listrik statis pada gaya listrik dinamis. Nah, gaya listrik dinamis ini memiliki sumber listrik yang dapat bergerak. Yakini arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Penggunaan gaya listrik dinamis ini biasanya adalah barang-barang elektronik yang membutuhkan aliran listrik melalui kabel. Adapun manfaat gaya listrik yaitu menyalakan alat elektronik, sumber penerangan, transportasi, keperluan industri. Selanjutnya yaitu contoh gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, balon yang digosokkan
ke rambut. Yang kedua yaitu menyalakan kulkas, TV, dan peralatan elektronik lainnya. Yang ketiga yaitu penggunaan mesin fotokopi. Selanjutnya yaitu keempat, charger handphone dan laptop. Adapun rumus listrik statis yaitu VC sama dengan Q1 dikali Q2 per R2. Keterangannya yaitu Fc sama dengan gaya Coulomb atau neton, yang K yaitu konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Nm pangkat 2 per C pangkat 2. R yaitu jarak antara dua muatan M atau disebut meter. Q1 sama dengan besar muatan listrik benda pertama C atau Coulomb. Yang Q2 sama dengan besar muatan listrik benda kedua C Coulomb. Adapun yaitu rumus listrik dinamis. Rumus listrik dinamis ini yaitu I sama dengan Q per T. Keterangannya I sama dengan arus listrik ampere, Q yaitu muatan listrik Coulomb, T yaitu waktu atau seconds. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau kata-kata yang kurang dipahami. Mohon dimaafkan. Semoga saya kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.